Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Siar Hukum, ruang belajar hukum yang mencerahkan tanpa menggurui. Jadi, pernahkah sahabat Siar Hukum berpikir, kenapa kita mau menaati aturan? Dari mana sih datangnya kekuatan yang membuat hukum itu bisa ditaati oleh jutaan orang setiap hari? Ya, jawabannya sederhana, tapi juga sangat mendasar sahabat Siar Hukum. Kenapa? Karena hukum punya sumber. Sumber inilah yang memberi nyawa pada aturan yang menjadikannya sah, diakui dan ditaati oleh masyarakat sahabat serukum. Jadi di episode kali ini kita akan membahas sumber dan jenis hukum di Indonesia. Topik ini penting banget. Kenapa? Karena dari sinilah kita bisa memahami mengapa sebuah aturan disebut hukum dan bagaimana hukum itu dibedakan berdasarkan bentuk maupun isinya, sahabat serukum. Jadi kalau kita berbicara terkait dengan sumber hukum, sebenarnya ada dua makna besar. Yang pertama adalah sumber hukum dalam arti material, dan yang kedua adalah sumber hukum dalam arti formal. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sumber hukum material. Sumber hukum material itu adalah segala hal yang mempengaruhi isi hukum. Bisa itu berupa nilai, moral, agama, ideologi, atau bahkan kebiasaan masyarakat. Sebagai contoh di negara kita, Indonesia, semua hukum yang dibuat itu harus terinspirasi, harus berlandaskan dari nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar, maupun nilai-nilai agama. Kenapa? Karena keduanya ini atau semuanya ini itu mencerminkan jati diri bangsa. Begitu. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini adalah tempat hukum itu lahir atau mendapatkan kekuatan mengikatnya. Sebagai contoh seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, jurisprudens, traktat internasional, maupun sebagainya yang diakui oleh negara. Dengan kata lain, sumber hukum formal ini adalah wadah di mana hukum itu ditulis, disahkan, dan diberlakukan, sahabat secara hukum. Nah, selain sahabat secara hukum memahami dari mana hukum itu bersumber, kita juga perlu tahu bahwa hukum itu punya banyak jenis. Dan jenis hukum ini bisa kita bedakan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, dari segi isinya. Jenis hukum dari segi isinya itu dibedakan menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negara. Seperti apa? Seperti hukum pidana dan hukum tata negara. Sedangkan hukum privat itu mengatur hubungan antar individu. Seperti apa? Seperti hukum perdata dan hukum dagang. Nah, kedua, dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, hukum itu dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis contohnya undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah itu merupakan hukum tertulis. Yang kedua, hukum tidak tertulis. Nah, hukum tidak tertulis ini misalnya hukum adat. Kenapa? Karena hukum adat ini adalah hukum yang hidup dipatuhi dalam masyarakat, walaupun ini tidak tercatat secara resmi oleh negara. Yang ketiga, dari segi wilayah berlakunya. Kalau dari segi wilayah berlakunya, kita bisa membedakan menjadi tiga. Ada wilayah berlaku secara nasional, ada wilayah berlakunya secara internasional, dan ada wilayah berlakunya untuk lokal.
Semua jenis hukum, sahabat secara hukum itu, menunjukkan bahwa hukum di Indonesia itu tidak tunggal. Ia hidup dan berlapis, mencerminkan keanekaragaman sosial dan budaya bangsa kita. Jadi, sahabat siar hukum, ketika kita berbicara hukum ya, kita tidak hanya berbicara terkait dengan pasal-pasal di atas kertas. Kita sedang berbicara tentang hasil dari perjalanan panjang, baik itu dari nilai, sejarah, dan cita-cita keadilan bangsa kita. Karena itu, memahami dari sumber dan jenis hukum bukan sekedar mempelajari teori saja, tetapi ini merupakan langkah awal untuk memahami mengapa hukum di Indonesia itu berbentuk seperti sekarang ini. Jadi sahabat siar hukum, di episode berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bagaimana satu aturan bisa lebih tinggi dari yang lain dan kenapa hal itu penting dalam sistem hukum kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan seperti biasa selalu nonton, like, dan komen. Share hukum, ruang belajar hukum yang mencerahkan tanpa menggurui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.